على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Para hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmatnya sehingga kembali kita bertemu pada kesempatan kali ini, yang mana insyaallah taala ya pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang membersihkan hati dari fitnah syubhat dan syahwat dengan puasa. Membersihkan hati dengan fitnah syubhat dan fitnah syahwat dengan puasa. Sebelumnya tentu kita perlu mengingatkan bahwa kita sebentar lagi akan memasuki 10 malam terakhir, dan ini adalah waktu afdal di hari-hari Ramadan, di malam-malam Ramadan, karena waktu akhirnya lebih awal, lebih afdal daripada waktu yang awalnya. Maka jangan sampai kita sia-siakan 10 malam terakhir ini kecuali dengan meningkatkan kualitas ibadah kita, dengan qiyamul lailnya, dengan i'tikafnya, dengan tilawatil Qur'annya, dengan zikirnya, dengan doanya. Semua kita manfaatkan untuk mengisi 10 malam terakhir ini, untuk mencari keutamaan Lailatul Qadar, keutamaan yang Allah berikan kepada kita, ya suatu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Baik, ya kita masuk saja pada pembahasan kita, berangkat dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnah menempel pada hati manusia sedikit demi sedikit, ya, bagaikan sehelai tikar. Hati yang menerimanya, maka dia akan timbul noda hitam. Sedangkan mengingkari tersebut, maka dia akan tetap putih cemerlang. Sehingga hati menjadi dua. Ada hati yang putih seperti batu yang halus dan licin. Ada fitnah yang membahayakannya selama langit dan bumi. Adapun hati yang terkena noda hitam, maka dia akan menjadi hitam legam bagaikan belanga yang tertelungkup, atau wajan yang tertelungkup, tidak lagi mengenal mana yang kebaikan dan mana yang kemungkaran, sehingga dia mengikuti apa yang dicintai dan disukai oleh hawa nafsunya. Kalau kita lihat hadis ini, takhrij hadis ini jelas adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam Al-Baghawi. Baik, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fitnah. Fitnah itu ya jamak dari fitan, yang berarti musibah, berarti cobaan, berarti ujian. Ya. Dan kata fitnah ini dalam Al-Quran berulang ya sekitar 20 ayat, ya 72 ayat berulang di dalam Al-Quran, dan seluruh makna fitnah ya dalam ayat ya 72 ayat ini itu berkisar dari makna yang kita sebutkan tadi, yaitu bermakna musibah, cobaan dan ujian. Bukan fitnah yang kita pahami dalam bahasa Indonesia, yang orang bilang fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, ya bukan itu maksudnya. Tapi fitnah di sini maksudnya misalnya fitnah kubur, ya berarti ujian malaikat mungkar nakir, ya. Itu maksudnya, bukan fitnah yang kita maknai dengan makna menuduh orang tanpa bukti misalnya, bukan. Baik. Jadi setiap hari manusia itu selalu didera oleh fitnah. Baik itu fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Ya, fitnah syubhat maupun fitnah syahwat itu berasal keduanya dari diri kita. Kedua fitnah ini, baik syubhat maupun syahwat, berasal dari diri kita. Dan fitnah syahwat seperti contohnya adalah fitnah keduniaan seperti wanita, harta, tahta, ya,
dan yang lainnya. Ini disebutkan oleh Allah misalnya dalam Al-Quran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, dihiasi dalam pandangan manusia kecintaan terhadap syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Ya, semua itu fitnah. Zalika mata'ul hayatid dunya, itu hanya sekedar kesenangan dunia. Jadi fitnah ini fitnah ya setiap hari kita hadapi. Fitnah wanita, fitnah harta, fitnah terhadap makanan dan minuman, cobaan terhadap makanan minum, inilah yang kita hadapi setiap harinya. Maka hukum asal syahwat itu tidaklah terlarang. Andai kata syahwat itu tidak ada, maka tidak ada kita ini, binasalah kita ini semuanya. Coba kalau kita tidak punya syahwat terhadap makanan, seperti katakanlah orang yang sakit parah, tidak mau sama sekali makan, tidak makan berhari-hari, kira-kira apa yang terjadi? Meninggal. Begitu juga syahwat terhadap wanita. Andai kata kita tidak punya syahwat terhadap wanita, binasa kita, tidak ada keturunan tak. Maka hukum asal syahwat itu tidaklah terlarang. Secara zat memang ada maslahatnya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kapan dia menjadi yang syahwat yang tercela, terlarang? Kalau dia melampaui batas. Dia keluar dari aturan-aturan yang Allah telah gariskan. Contoh syahwat terhadap makanan. Kita dilarang apa? Makan dan minum secara berlebihan, itu karena melampaui batas. Kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak suka yang berlebih-lebihan. Artinya berlebih-lebihan apa? Terlalu kenyang, terlalu berlebihan dalam makan sehingga dia tidak ada tempatnya untuk bernapas, ya tidak ada lagi tempatnya untuk ya minum, ya dia isi semua perutnya sampai full, sampai penuh sama sekali. Nah, ini dilarang. Makanya Nabi pernah bersabda, sejelek-jeleknya bejana yang diisi oleh manusia adalah perutnya. Maka kalau orang makan hendaknya cukup apa yang menegakkan tulang punggungnya saja. Tapi kalau dia memang harus kenyang, boleh. Tapi aturannya ya sulusul lit-ta'am, sulusul syarab, wal sulusul litanafus. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Jadi dibagi. Sepertiga untuk bernapas, sepertiga dulu untuk makan, kemudian sepertiga untuk bernapas, lalu sepertiga untuk minum. Ya. Sesekali Nabi juga makan kenyang, ya. Para sahabat sesekali makan atau minum dengan kenyang, tidak ada masalah. Hanya saja yang dilarang itu adalah kalau sudah melampaui batas, sampai dia memberatkan dia untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini syahwat yang tercela. Syahwat terhadap makanan dan minuman yang tercela. Begitu juga syahwat terhadap wanita. Kita bukan agama yang melarang pernikahan, karena sebagian agama itu ada disuruh ya pemuka agamanya untuk tidak boleh menikah. Ini bertentangan dengan agama kita. Ketika ada beberapa sahabat datang kepada istri Nabi lalu menanyakan amalan Nabi, lalu mereka menganggap amalan itu sedikit, seolah-olah mereka mengatakan wajar Nabi melakukan itu karena Nabi itu sudah dijamin diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Satu orang di antara mereka berkata, adapun saya tidak akan menikah, saya fokus ibadah. Dia seolah-olah menikah itu menghalangi ibadah. Ada yang lain mengatakan, kalau saya tidak mau tidur, saya mau qiyamul lail sepanjang malam. Yang lain mengatakan, saya puasa, saya tidak akan buka-buka. Lalu sampailah kepada Nabi dan Nabi pun marah. Lalu Nabi berkhutbah di atas minbar, menyampaikan mabalul aqwam. Bagaimana ini orang yang mengatakan ya begini dan begini. Adapun saya tidur, saya sholat dan saya pun tidur.
Saya puasa dan saya berbuka dan saya juga menikah dengan para wanita. Lalu ini inti syahidnya, bahwa mengatakan man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukanlah termasuk dari golonganku. Jadi sebenarnya tidaklah dilarang orang itu punya syahwat, cuman syahwat yang halal, yang boleh. Adapun syahwat yang melampaui batas, maka itu hukumnya haram. Ini perlu kita kontrol, sehingga kita di bulan puasa ini selama sebulan penuh dikontrol kita punya syahwat. Kalau kita tidak puasa, kita makan seperti biasa, minum seperti biasa, tidak terkontrol. Kapanpun kita mau makan bisa, mau minum bisa. Tapi ketika kita puasa ada jadwalnya, mulai subuh sampai maghrib, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berjima. Itu dikontrol kita punya syahwat. Maka orang yang terkontrol syahwatnya terbiasa, maka dia akan mudah mengontrol syahwatnya kalau datang padanya fitnah. Bagaimana? Kalau yang halal saja, ya, makan, minum dan berhubungan dengan istrinya saja dia mampu kontrol di bulan Ramadan. Ya, halal makanan kita ini. Ini bukan dari uang mencuri kita ambil ini, beli semangka, beli air, uang halal insya Allah, uang halal insya Allah. Tapi kenapa kita tidak mau makan? Nah, kalau yang halal saja kita mau dikontrol oleh Allah, mau diatur, pokoknya tidak boleh makan mulai dari subuh sampai maghrib, mau diatur. Tentu kalau yang tatkala datang fitnah menggoda kita untuk memakan yang haram, untuk memakan yang berlebihan atau hal-hal yang melampaui batas, tentu kita lebih mudah meninggalkannya, karena yang halal saja juga kita mampu melakukannya. Artinya apa? Syahwat ini obatnya adalah kesabaran. Banyak orang terjatuh pada syahwat itu disebabkan lemahnya kesabaran. Bukankah banyak kaum muslimin atau hampir seluruh kaum muslimin tahu bahwa hukum memakan riba adalah haram? Tapi faktanya banyak kaum muslimin yang memakan harta riba. Tahu mereka itu haram, tapi faktanya mereka tetap memakan riba. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya karena kurangnya kesabaran, tidak diragukan. Banyak yang, ya Ustaz, kalau saya tidak kerja di sini, saya tidak dapat punya rumah, saya tidak punya mobil, saya tidak bisa hidup mewah, saya tidak bisa sekolahkan anak-anak saya. Banyak alasannya, tapi dia tahu itu haram. Ya kita jawab saja dengan mudah. Anda saja perkara yang halal Anda mampu tinggalkan, kenapa yang haram Anda tidak tinggalkan? Sama aja itu, tidak ada bedanya. Ketika Anda mampu dan tidak ada apa-apa ternyata, maka yang haram justru sebaliknya. Kalau kamu tinggalkan, Allah ganti dengan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awwadahu khairam min. Itu janji Allah. Ya, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ya meninggalkan yang haram karena Allah, maka dia akan diganti dengan yang lebih baik. Coba bayangkan. Nah, inilah didikan puasa terhadap pengendalian syahwat. Jadi puasa ini benar-benar melatih kita punya kesabaran. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar terhadap takdir Allah yang tidak disenangi. Ini 3 kesabaran ada dalam ibadah puasa. Sabar dalam perintah Allah. Kita diperintah oleh Allah untuk puasa, menahan diri dari makan, dari minum, dari syahwat. Kita diperintah oleh Allah untuk menahan mata dari melihat yang haram. Kita diperintah oleh Allah menahan lidah dari berkata dusta. Makanya Nabi mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amal bihi wal jahl falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Jadi perintah puasa itu bukan hanya makan dan minum saja, tapi perintah juga menahan diri dari perbuatan dosa, dari apa yang Allah larang, seperti berkata dusta. Itu sabar terhadap perintah Allah, itu yang pertama. Yang kedua, sabar terhadap menjauhi larangan Allah. Ini yang baru kita sebutkan. Menjaga segala anggota tubuh kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya,
Kam min shaim laisa min siyamihi ila ju' wal atas. Itu disebabkan apa? Dia cuma dapat haus dan dahaga saja dari puasanya karena dia tidak meninggalkan maksiat. Jadi cuma apa? Sekedar penggugur kewajiban. Makanya para ahli fikih membagi pembatal dosa menjadi berapa? Menjadi dua. Ada pembatal puasa yang sifatnya fisik, hissi namanya. Itulah pembatal makan, minum dan jima. Ada pembatal puasa yang sifatnya maknawi, ya inilah pembatal puasa, pahalanya. Jadi falaisa lillahi haja fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Allah tidak butuh terhadap dia meninggalkan makanan dan minumannya. Ada dua pendapat dari kalangan ulama, yaitu pembatal hissi, ada yang mengatakan pembatal maknawi. Yang mengatakan pembatal hissi, pembatal fisiknya puasa, artinya dia wajib mengqadha, dia wajib mengganti puasanya. Siapa yang berdusta pada saat puasa, yang bergosip pada saat puasa, maka wajib dia mengganti puasanya hari yang lain karena batal puasanya. Ini pendapatnya siapa ini? Pendapatnya Imam negeri Syam, Imam besar, Imam Al-Auza'i. Dan pendapatnya pemukanya kalangan Ahlu Zahir, imamnya negeri Andalus, yaitu Imam Ibnu Hazm Al-Zahir. Mereka berdua ini dan yang lainnya ya di kalangan ulama lain juga dapat bahwasanya ya orang yang melakukan maksiat pada saat berpuasa, ya tidak ada gunanya dia berpuasa. Allah tidak butuh dengan ibadah puasanya. Artinya falisa lillahi hajah, diambil makna zahirnya. Artinya memang tidak ada gunanya dia puasa. Disuruh dia apa? Mengkodok puasanya. Tapi pendapat mayoritas ulama mengatakan ya ini adalah pembatal maknawi, bukan pembatal hissi. Itu pembatal yang sifatnya adalah makna, bukan fisik. Bukan yang dimaksud puasanya yang batal, tapi pahalanya. Inilah pendapatnya mazhab yang empat. Pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Bahkan rata-rata para imam berpendapat begini. Bahkan sampai Imam Ahmad berkata, andai kata gosip atau ghibah membatalkan puasa, maka tidak ada satupun di antara kita yang selamat puasanya. Ya, artinya di sini bahwa memang pendapat yang lebih kuatnya adalah ini adalah pembatal maknawi. Maksudnya adalah di sini kita di ibadah puasa dilatih kita kesabaran untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi bukan hanya sekedar perintah Allah saja kita kerjakan pada saat puasa, bukan hanya perintah untuk menahan diri dari makan minum, tapi ada larangan lain, yaitu dari segala maksiat. Dari segala maksiat. Kemudian yang ketiga, puasa juga melatih kita kesabaran menahan diri kita terhadap takdir Allah yang kita tidak senangi secara fitrah. Secara fitrah kita tidak suka haus. Secara fitrah kita tidak suka lapar. Itu secara fitrah manusia, tidak ada yang suka itu. Kalau ini bisa kita tidak ngomel-ngomel, kita tidak mendongkol terhadap apa yang Allah tetapkan diri kita, maka seluruh takdir Allah yang terjadi pada diri kita dalam kehidupan kita akan mudah kita terima, apapun itu, seberat apapun. Karena kita sudah terlatih dalam ibadah puasa. Terlatih kita selama sebulan penuh untuk menahan takdir Allah yang tidak kita senangi. Tidak ada kita ngomong, ya Allah kenapa kamu kasih kami berhaus-haus atau berlapar-lapar. Tidak ada kita bilang begitu. Ya Allah kenapa kamu begini dan begini. Tidak ada kita protes. Kita terima dengan lapang dada. Itulah ketetapan Allah. Dan kita anggap ini adalah ibadah. Maka beginilah prinsipnya seseorang dalam beriman kepada takdir Allah yang tidak dia senangi. Ketika Allah mengambil sesuatu yang kita cintai, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, itu semua itu pasti adanya. Tidak akan bisa manusia melarikan diri dari takdir itu karena ditakkid oleh Allah dengan penekanan. Walanabluwannakum. Kalau prinsip puasa ini sudah kita bisa pahami dengan baik, maka apapun yang Allah takdirkan kepada kita, baik diambil harta kita, diambil orang kesayangan kita, diuji kita dengan penyakit, diuji kita dengan kematian, diuji kita dengan kehilangan, diuji kita dengan kelaparan, semua bisa kita hadapi dengan hati yang lapang, hati yang ridho. Karena kenapa? Karena di ibadah puasa ini kita dilatih oleh Allah ridho terhadap takdir yang tidak kita senangi. Nah, ini satu. Bagaimana puasa bisa membersihkan diri kita, hati kita dari fitnah syahwat. Jadi syahwat yang dimaksud di sini adalah syahwat yang diharamkan. Adapun syahwat yang halal,
maka kita tidak dilarang. Seperti yang kita katakan tadi, kalau seandainya tidak ada syahwat, binasa kita ini. Bayangkan kalau tidak ada orang bersyahwat terhadap wanita, tidak ada keturunannya. Orang tidak ada syahwat terhadap makanan dan minuman, mati dia. 3 hari 3 malam saja tidak makan tidak minum bisa meninggal ya. Kita saja sehari ini puasa ini sudah keroncongan perut ya, apalagi mau ya berhari-hari ya. Itu untung ada syahwat. Kalau tidak ada syahwat ya bisa mati kita. Makanya syahwat itu ada masalahnya Allah ciptakan. Jadi yang dimaksud ini mengontrol syahwat di sini adalah syahwat yang terlarang. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah syubhat. Fitnah syubhat. Syubhat ya diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur mushtabihat. Yang halal jelas halalnya. Yang haram pun jelas haramnya. Wa bainahuma umur mushtabihat. Antara keduanya itu ada yang namanya perkara syubhat. Berarti dia tidak jelas halal dan tidak jelas haramnya. Itu syubhat. Dikatakan halal, ada yang mengatakan haram. Dikatakan haram, ada yang mengatakan halal. Sehingga apa? Sehingga bingung orang. Apa ini sebenarnya hukumnya? Dan ingat, fitnah syubhat ini tidak remeh. Fitnah syubhat ini berat sekali. Sangat berat. Bahkan saya bilang sangat-sangat berat. Kenapa begitu? Coba kita renungkan hadis Nabi yang mengatakan sataftariku hadhil ummah. Kan Nabi bercerita tentang Yahudi dan Nasrani. Iftaraqatil yahud ila 71 firqah wa sataftariku an-nasara ila 2 aw 72 firqah wa sataftariku hadhil ummah ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Bayangkan dari 73 golongan, ya, dari 73 golongan hanya satu saja yang dijamin selamat oleh Nabi. Bayangkan saking beratnya ini fitnah syubhat. Semuanya dianggap itu umat Nabi. Semua mereka umat Nabi. Kalau seandainya bukan umat Nabi, mereka sudah tidak dikatakan diancam dengan neraka, sudah pasti mentong masuk neraka. Tapi ini mereka diancam dengan neraka karena mereka masih umat Nabi. Tapi apa? Tergelincir mereka pada syubhat, menyimpang mereka dari apa yang diajarkan oleh Nabi disebabkan apa? Perkara syubhat. Sataftariku hadhil ummah ila 73 firqah kulluha finnar. 73 golongan itu semuanya di neraka, diancam maksudnya. Illa wahidah, kecuali satu golongan saja. Siapa mereka? Ma ana alaihi al-yaum wa ashabi, yaitu yang mengikuti tuntunanku dan sahabatku, atau dikenal dengan golongan atau firqatun najiyah, golongan selamat, golongan yang ya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Makanya sunnah atau tuntunan Nabi itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang ikut dia selamat, siapa yang tidak maka dia akan tenggelam. Ya. Jadi mereka ini yang sedikit ini. Maka yang selamat dari syubhat ini hanyalah orang yang mau mengikuti tuntunan salaf. Bagi yang tidak mau mengikuti tuntunan salaf, bukan cuma dalam perkara akidah, perkara semuanya, perkara ibadahnya, perkara muamalahnya, perkara akhlaknya semua. Bukan cuma perkara akidahnya salaf, tapi perkara akhlaknya jauh dari salaf, perkara ibadahnya jauh dari salaf, tidak, semuanya. Maka inilah yang dijamin oleh Nabi golongan yang selamat. Apa itu salaf? Yaitulah mereka itu yang dijamin oleh Nabi, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya generasinya umat ini adalah generasiku. Itulah golongan mereka yang dijamin. Itulah yang dinamakan salaf. Itu golongan sahabat, golongannya tabi'in dan para pengikut mereka. Nah, inilah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keselamatan. Inilah yang dijamin dengan orang yang selamat dari perkara syubhat. Adapun orang yang belakangan tidak ada jaminan untuk mereka. Maka sebaik-baiknya yang untuk diikuti adalah mereka para salaf, bukan para khalaf. Orang belakangan tidak ada jaminan dari mereka. Makanya di antara syubhat yang hari ini kita sering dengar, kalau kita menisbatkan diri kita kepada salaf yang kita namakan salafi, itu selalu jadi bahan olok-olok. Itu salafi itu ganti baju saja. Nah, ganti baju. Namanya sebenarnya dulunya Wahabi, tapi sekarang ganti baju menjadi Salafi. Itu syubhat. Kenapa syubhat? Untuk menjauhkan orang saja. Padahal ini orang yang mengatakan seperti ini
diyakini tidak memahami apa itu salafi, diyakini tidak memahami dengan baik apa itu akidahnya dan pemahamannya salafi atau pengikut salaf. Makanya syubhat ini amat sangat jarang orang bisa lolos darinya. Kebanyakan jatuh terhadap fitnah syubhat ini. Inilah fitnahnya orang-orang munafik, fitnahnya orang-orang ahlu bid'ah, sesuai dengan tingkat kebid'ahan mereka. Mereka kenapa berbuat bid'ah? Karena fitnah syubhat. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu ibadah, bukan bid'ah. Antum kalau ingin mengkoreksi, mengkritik bid'ah yang mereka lakukan, pasti dia marah sama antum. Contoh ketika mereka membuat bid'ah-bid'ah dalam salawat, antum bilang salawat ini bid'ah, apa mereka bilang? Anti salawat, Wahabi. Antum larang mereka zikir jamaah, apa mereka bilang? Anti zikir. Padahal bukan zikirnya yang dilarang, tapi berjamaahnya yang dilarang. Zikir silahkan zikir, tidak ada masalah. Orang bilang jangan membiasakan salam-salaman setiap selesai sholat karena tidak ada tuntunan dari Nabi. Dianggap kita tidak mau salam-salaman. Pokoknya seperti itulah orang yang tertutup akalnya oleh syubhat, itu seperti orang kehilangan akal. Hilang akalnya. Lain yang kita bilang, lain itu yang mereka pahami. Jadi memang syubhat ini tidak gampang, Pak Ayuhal Iba. Inilah hadis yang kita baca di mukaddimah kita tadi. Bahwasanya apabila orang menerima itu syubhat hatinya, maka hatinya itu akan menjadi hitam, legam seperti pantatnya wajan. Tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Tidak bisa mereka. Sehingga kemungkaran yang mereka lakukan, mereka anggap perkara ma'ruf. Makanya mereka marah. Makanya tidak ada sejarahnya orang bid'ah itu tobat dari bid'ahnya kecuali setelah betul-betul dapat hidayah dari Allah. Kenapa bisa? Orang kan biasa tobat dari perkara dosa, betul tidak? Tapi mereka menganggap perbuatan mereka dosa atau tidak? Tidak. Mereka menganggap itu ibadah. Adakah orang tobat dari ibadah? Tidak ada orang tobat dari ibadah. Nah, makanya itu susah sekali tobatnya ahlu bid'ah, kecuali betul-betul dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah hakikatnya sebenarnya puasa ini melatih kita, membersihkan hati kita dari perkara-perkara syubhat ini, dan kita memohon kepada Allah. Selama kita hidup, kita tidak akan pernah lepas dari namanya syubhat. Setiap hari antum memegang HP saja, itu antum sudah langsung dihadapkan pada perkara syubhat. Antum dengar ceramah, itu antum akan mendengar banyak syubhat. Syubhat itu apa artinya? Membuat sesuatu yang membuat kita bingung, yang tidak jelas kehalalannya. Kalau jelas halalnya bukan syubhat namanya, jelas-jelas kita langsung kerjakan. Kalau jelas keharamannya bukan syubhat namanya, jelas-jelas kita tinggalkan. Tapi masalahnya ini mengatakan halal, ini mengatakan haram. Nah, itu menjadi syubhat jadinya. Ini mengatakan boleh, ini mengatakan dilarang. Ini jadi masalah. Maka dari itu puasa melatih kita menjadi orang bertakwa, betul? Puasa menjadikan kita orang bertakwa, dan Nabi mengatakan, "Famanittaqa", siapa yang bertakwa, "Famanittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdih." Siapa yang bertakwa, ya, artinya waspada terhadap syubhat, berhati-hati terhadap syubhat, faqad istabra li dinihi wa irdihi, maka dia telah berhati-hati, telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Membersihkan agamanya dari pandangan Allah, membersihkan kehormatannya dari celaan manusia. Karena orang yang bermain-main di syubhat, itu lambat laun dia akan mudah bermain-main dengan perkara yang haram, sehingga dia akan menjadi pembicaraan manusia. Baik, bagaimana sikap orang bertakwa dalam menyikapi syubhat? Ini yang perlu kita pahami. Bagaimana cara orang yang bertakwa menyikapi syubhat? Kalau seandainya syubhatnya adalah antara yang mewajibkan dan yang menyunahkan, bagaimana sikap orang bertakwa dalam menyikapinya? Wah, ini sudah fokus ini makanan kelihatannya. Sudah keroncongan perutnya belum? Atau kita cukupkan dulu? Lanjut sedikit atau tidak ini? Lanjut ya, karena sudah mau dekat ini, sudah bercabang-cabang ini pemikiran. Nah, ini dilemanya kalau ceramah menjelang berbuka, toh? Ya, karena di sisi lain perut minta makan, lah di sisi lain ceramah juga belum selesai. Baik, kita percepat. Saya ulangi.
Kalau seandainya syubhatnya adalah antara yang mewajibkan dan yang menyunahkan, sikap orang bertakwa menyikapinya, mengerjakannya apa meninggalkannya? Nah, jawab. Syubhatnya ada ulama mengatakan wajib, ada ulama mengatakan sunnah. Sikap bertakwa mengerjakannya apa meninggalkannya? Mengerjakan. Kenapa bisa? Karena dua-duanya sama perintah. Sama-sama perintah. Wajib perintah, sunnah pun perintah. Cuma bedanya wajib ada hukuman di belakangnya. Kalau sunnah tidak hukumannya, cuma hanya rugi pahala. Kan cuma dua-duanya perintah. Sikap orang bertakwa kalau diperintah dia kerjakan apa dia tinggalkan? Ya dia kerjakan. Saya kasih contoh masalah cadar bagi wanita. Cadar itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, tidak ada yang mengatakan bid'ah haram. Itu bukan ulama yang mengatakan itu. Anda berkisar aja antara dua pendapat saja, antara yang wajib dan yang menyunahkan. Sekarang kalau akhwat ini bertakwa kepada Allah, maka dia pasti akan bercadar. Kenapa? Sama ji, yang mewajibkan juga dia berlandaskan dia adalah perintah, yang menyunahkan juga intinya dia perintah, hanya saja menyunahkan agak lebih longgar sedikit. Cuman orang yang bertakwa kalau dia diperintah pasti dia lakukan. Kalau seandainya syubhatnya adalah antara yang mengharamkan dan yang memakruhkan, sikap orang bertakwa bagaimana? Meninggalkan, bukan malah mengerjakan. Kan kalau kita di masyarakat kita terbalik. Kalau sunnah berarti boleh ditinggalkan, kalau makruh berarti boleh dikerjakan. Nah ini terbaliknya pemahaman kita nih. Apa hukumnya merokok? Makruh ji, berarti boleh ji berarti. Apa hukumnya puasa Senin Kemis? Sunnah ji toh? Enggak apa-apa ji orang enggak puasa. Betul-betul pemahaman yang rusak. Karena dia antara haram dan makruh, maka sikap kita adalah meninggalkan. Karena dua-duanya sama-sama apa? Larangan. Cuma makruh itu larangannya kurang tegas. Tapi namanya makruh itu dibenci, dilarang. Nah, seandainya orang bertakwa dia bisa mengukur dirinya ketika berhadapan dengan rokok. Dia tidak akan lagi ngeyel-ngeyel ya. Tahu ngeyel-ngeyel artinya? Apa bahasa Makassar tuh ngeyel ya? Apa bahasa Makassar ngeyel? Dikasih tahu, cari-cari alasan gitu. Banyak kalasina, betul. Kalasiki ya, cari-cari alasan. Yang penting boleh lah. Yang penting boleh dikerjakan. Itu seperti rokok. Kalau orang yang bertakwa, dia tidak perlu lagi cari-cari pendalihan. Karena dia tahu, kalaupun dia mengatakan makruh umpamanya, dia tidak boleh tetap merokok. Karena itu hukumnya apa? Larangan. Makruh itu larangan. Hanya saja kenapa Imam Syafi'i mengatakan rokok makruh? Karena beliau tidak menemukan dalil tegas tentang pengharamannya. Karena hukum al-asl fil asya' al-ibahah. Tapi makruhnya beliau itu lebih condong kepada keharaman. Kenapa? Karena dalil-dalil umum tentang rokok itu menandakan rokok itu bahaya. Dan Nabi mengatakan la doror wala diror. Tidak boleh membahayakan dan dibahayakan. Wa ahalla lakumut thayyibat wa harrama alaikumul khaba'ith. Allah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Sekarang rokok baik apa buruk? Wah, buruk. Jadi berarti haram kalau begitu. Itu dalil-dalil umum kebanyakan mengharamkan itu rokok. Maka saya katakan inilah saat yang tepat bagi para perokok berhenti merokok. Di bulan puasa jangan nanti sekarang dia tidak merokok, pas berbuka baru merokok lagi. Nah, ini tidak akan berhenti dia merokok itu. Kalau dia mau bertakwa kepada Allah dan di sini dia ukur ya diterima atau tidaknya pahala puasanya, yaitu dia bertambah baik. Ya yang tadinya merokok tidak perokok. Ini luar biasa ini pengaruh puasa terhadap dirinya. Luar biasa. Karena kenapa? Karena menjadikan dia bertakwa kepada Allah. Perkara makruh sekalipun dia tinggalkan. Katakanlah sebelumnya dia mengatakan rokok itu hukumnya makruh, tapi setelah dia belajar bahwa yang namanya makruh adalah larangan, yang namanya larangan mestinya harus ditinggalkan. Maka dia meninggalkan perkara itu ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ya dampak dari puasa kita. Kalau puasa kita benar-benar puasa yang berkualitas, sehingga dia bisa membersihkan hati kita dari penyakit apa? Pertama, syahwat. Dan yang kedua, penyakit syubhat. Jadi orang kalau seandainya terkena penyakit syubhat, dia itu disebabkan oleh apa? Kurangnya keyakinannya, kurangnya ilmunya. Makanya dia tidak tahu apa yang mau dia lakukan. Sehingga ragu apakah ini haram, apakah ini halal. Sekarang syubhat yang terakhir misalnya, kalau seandainya terjadi pertentangan antara yang membolehkan dengan yang melarang,
Sikap orang yang bertakwa bagaimana? Meninggalkan. Sampai jelas baginya itu halal atau haram. Kalau halal dia kerjakan, tapi kalau haram dia tinggalkan. Tapi kalau dia belum jelas baginya, dia tinggalkan dulu. Sebagaimana Nabi ketika cucunya memakan harta sedekah, zakat, bukan memakan harta sedekah, memakan korma. Tapi tidak ditahu ini harta sedekah atau bukan. Dikhawatir harta sedekah, maka beliau mengeluarkannya dari mulut cucunya karena khawatir itu adalah haram baginya, karena keluarga Nabi tidak boleh memakan harta sedekah. Padahal ini belum jelas ini. Padahal siapa tahu saja bukan harta sedekah. Tapi beliau lebih berhati-hati meninggalkannya. Dan logika sederhananya seperti ini. Kalau ada antum melewati suatu jalan, antum belum pernah melewati jalan sebelumnya, dan ada yang mengatakan di jalan itu ada tukang begalnya. Kira-kira dilewati atau tidak itu jalanan? Tidak boleh dilewati dulu. Siapa tahu memang ada tukang begalnya. Sampai jelas bagi kita, kalau seandainya memang tidak ada tukang begalnya, silakan dilewati. Tapi bentuk kehati-hatian kita sampai datang informasi yang jelas kepada kita bahwa benar-benar ini tidak ada tukang begal, barulah kita berani melewati di jalan. Tapi kalau belum ada informasi yang jelas, ada yang mengatakan ada tukang begalnya, ada yang mengatakan tidak ada tukang begalnya, maka kita ambil yang mengatakan ada tukang begalnya. Kenapa? Siapa tahu memang ada. Habis kita kalau ada tukang begalnya. Antum berani lawan tukang begal antum? Saya kira tidak berani ya. Ke tukang begal tuh mabok dulu baru dia ya beraksi. Dia tidak punya akal, ya, hilang akalnya ketika menghadapi orang-orang. Makanya saya katakan begitu juga dalam perkara agama. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Maka sikap kita ambil dulu yang mengharamkan. Berhenti dulu. Siapa tahu memang haram. Siapa tahu memang haram. Baru disitulah kita dituntut untuk mendalaminya, pelajari. Siapa ulama yang mengatakan haram, apa dalilnya? Siapa ulama yang mengatakan haram, apa dalilnya? Baru setelah itu dibandingkan. Baru bertanya kepada ahlinya. Dengan demikian insya Allah hati kita akan terbebas dari syubhat, karena orang yang terbiasa dengan perkara syubhat, dia akan nanti lambat laun akan terbiasa dengan perkara yang haram. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan puasa kita ini bisa menjadi pembersih ya bagi hati kita dari dua penyakit berbahaya ini yang bisa membinasakan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, yaumul la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha qalbin salim. Hari di mana yakni hari kiamat tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat dari syubhat, selamat dari syahwat. Jadi kalau orang menghadap Allah dengan hati yang penuh syubhat, dengan hati yang penuh syahwat, maka sudah dipastikan dia tidak akan selamat. Wallahu a'lam. Barangkali itu dulu. Ya, selamat berbuka puasa. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.